Shalom semuanya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini kita ada di sini. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus saja. Dan ketika kita bersama-sama bersekutu, kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama hari ini memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dalam suatu persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, saudara dan saya adalah tubuh Yesus Kristus. Amin. Merupakan kesatuan daripada tubuh Yesus Kristus. Tubuhnya yang sesungguhnya tubuh dari Tuhan Yesus yang kudus dihancurkan, dipecah-pecahkan, supaya setiap orang yang memakannya, menerimanya, memakannya, yang percaya akan dia adalah Mesias dan Tuhan Juru Selamat, Anak Allah yang hidup, beroleh apa? Persekutuan dengan tubuhnya. Jadi kita yang sudah dipilih oleh Tuhan Allah Bapa dari banyak sekali semua orang yang ada di dunia, akibat daripada dosa, tubuh kita hancur. Roh, jiwa, dan tubuh kita hancur. Tidak ada kekudusan sedikit pun. Yang ada adalah aib, celah, dosa. Dan ketika tubuhnya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal satu-satunya, menyerahkan tubuhnya, mati di kayu salib, tubuhnya yang kudus itu jadi hancur. Setiap kali kita memperingatinya dengan perjamuan kudus, harusnya kita sungguh-sungguh masuk di dalam persekutuan dengan tubuhnya itu, supaya tubuh kita ini, roh, jiwa, dan tubuh kita yang hancur, masuk dan beroleh persekutuan dengan tubuhnya yang kudus, dan kita kembali diutuhkan kembali menjadi utuh, menjadi satu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam Efesus 5 di ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi semua jemaat kudus dan tak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kita adalah anggota tubuhnya. Yesus adalah kepala dan kita semua adalah tubuhnya, dan kita adalah anggota dari tubuh Kristus. Dikuduskan, dikasihi, dipelihara oleh kepala itu sendiri, yaitu Kristus Yesus.
sebagai tubuhnya diperhatikan, sebagai tubuhnya dimandiin, disucikan, dibersihkan, dirawat. Dia tidak memandang siapa saja, selama itu adalah tubuhnya, dimandikan, dibersihkan. Kemarin saya sudah sampaikan, siapa tubuhnya? Yaitu jemaatnya. Jemaatnya huruf besar. Huruf besar adalah jemaat Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di seluruh dunia banyak umat manusia. Umat manusia banyak sekali, jemaat umat manusia banyak. Mankind, umat manusia banyak sekali. Tapi semuanya belum tentu termasuk jemaatnya huruf besar. Jemaatnya yang huruf besar ini yaitu jemaat Yesus Kristus. Tuhan katakan kepada Simon Petrus saat itu, ketika dia bertanya, menurut kamu siapakah aku? Dan Simon mendapat pernyataan dari Bapa sehingga dia dapat berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan Tuhan katakan, kamu adalah Petrus, berbahagialah kamu, karena yang bisa mengatakan itu bukan dari kamu, tapi dari Bapakku. Dan kamu Petrus, batu karang. Ya. Batu karang. Dan Tuhan katakan, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas dasar pengakuan iman percaya yang berasal dari Tuhan Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tidak semua umat manusia di dunia ini mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Anak Allah yang hidup. Hanya beberapa orang yang diberikan Roh Allah. Pada saat itu banyak orang yang ada di sekitar Simon bin Yunus. Tapi Simon bin Yunus saja yang bisa berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sedangkan yang lain ada yang berkata, engkau Nabi Elia, ya, Nabi Yohanes Pembaptis. Tapi hanya satu orang yang bisa berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dari sekian banyak, cuman pada saat itu adalah Simon bin Yunus, yaitu Yesus katakan, engkau adalah Petrus. Dari sekian banyak umat manusia di seluruh dunia, Tuhan memilih, Allah Bapa memilih tidak semua orang yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Anak Allah yang hidup. Kalau saudara hari ini bisa mengaku siapakah Yesus Kristus, saudara bisa mengaku Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Berarti Roh Allah ada pada saudara semua. Amin. Dan saudara adalah jemaatnya, dan saudara adalah tubuhnya, dan saudara adalah anggota daripada tubuhnya. Kristus sebagai kepala, kita sebagai anggota dari tubuhnya. 1 Korintus 12 ayat 12. Kita akan buka dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran?
Ada kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang menerima karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul? Atau nabi? Atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus demikian rupa tentang tubuh Kristus, menjelaskan sedemikian rupa tentang tubuh Kristus, bahwa kita semua orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus adalah tubuh Kristus, namun juga anggota-anggotanya. Ya. Tuhan luar biasa ketika menciptakan manusia, saudara. Kita juga, apakah pernah saudara berpikir, ya, kenapa kita berbeda ya dengan binatang? Sama punya ada kaki, tapi binatang kakinya ada 4, kita kakinya 2, tangannya 2. Ada burung juga yang kakinya 2. Kenapa kita berbeda dengan mereka? Semua yang diciptakan Tuhan dari Tuhan yang sama. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia sudah tahu manusia ini akan menjadi tubuhnya. Manusia ini yang Dia ciptakan dari debu tanah liat akan menjadi tubuhnya, akan menjadi fisiknya. Tuhan Allah Bapa adalah roh, tidak bisa kelihatan. Nah, Tuhan mau saat itu menciptakan kerajaannya yang surga itu yang tidak kelihatan menjadi nampak di bumi ini. Dan Dia menciptakan manusia yang adalah menjadi tubuhnya. Maka diciptakan serupa dengan gambarannya, serupa dengan image-nya, serupa dengan patronnya, semuanya persis. Setiap manusia itu yang dari pertama diciptakan Adam dan Hawa, yang kemudian beranak cucu, itu dikehendaki menjadi tubuh daripada Allah Bapa itu sendiri. Karena itu Dia menghembusi nafasnya, Dia menghembusi rohnya. Pada saat itu cuma jadi patung aja. Tanah liat yang patung. Tidak menjadi makhluk hidup. Adam saat itu, dia akan menjadi makhluk hidup ketika roh Allah dihembuskan melalui hidungnya,
maka dia menjadi makhluk hidup. Roh Allah ada di tubuh Adam. Persis semuanya diberikan, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut, telinga, semua tangannya, semuanya ada semuanya. Dan itu adalah tubuhnya. Mulia, karena dia adalah mulia. Roh Allah yang kudus, maka tubuh manusia itu kudus adanya dan mulia. Demikian mulianya. Sehingga pada saat itu mereka tidak perlu memakai pakaian yang gemerlap. Demikian kudusnya manusia itu. Pada saat itu tidak perlu memakai pakaian putih. Demikian cermelangnya manusia saat itu. Tidak perlu memakai sehelai penutup benang sedikit pun. Karena roh Allah yang di dalam manusia itu begitu kudus, begitu cermelang. Tadi kita membaca dalam Efesus. Dikehendaki jemaat itu apa? Kudus, cermelang di hadapannya. Nah, makanya manusia tidak perlu pakaian. Sekarang sudah banyak lihat orang-orang berpakaian yang kemilau. Wah, mas, berlian semua ditaruh di pakaiannya, semua kemilau, semua supaya bling, supaya ketika dia jalan itu bisa bersinar, plak, semua sinar kelihatan kemilaunya. Mereka pakai itu semua pakaian itu, karena mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bayangkan saudara, manusia pertama, Adam dan Hawa, tanpa mengenakan pakaian. Kalau sekarang saudara melihat orang di pinggir jalan, di tengah jalan-jalan tanpa pakaian, saudara akan tertawai mertawi, orang gila, orang tidak tahu malu. Saudara akan berteriak demikian, betul? Karena saudara melihat orang yang sudah tidak memakai pakaian, sudah aib banget, celah, noda. Tapi pada saat itu di Taman Eden, tidak satu pun ada benang, tidak satu pun ada kain, tidak ada satupun ada daun yang menutupi mereka berdua. Mereka tidak perlu memakai apapun. Karena roh Allah itu roh yang cermelang, roh yang bersinar. Mereka tidak perlu memakai berlian, mereka tidak perlu memakai emas. Karena roh Allah itu yang memancar keluar dari mereka semua. Ada kemilau, ada kemuliaan yang luar biasa. Gimana gak iri itu iblis Lucifer melihat manusia diciptakan oleh Tuhan Allah Bapa yang menjadi tubuh dari Allah Bapa. Badannya kemilau luar biasa, ganteng, cantik. Wah, kemilau semuanya, rambutnya bersinar, matanya bersinar semuanya. Bagaimana dia tidak iri hati? Sedangkan dia harus mencari wadah yang bisa untuk menerima dia sebagai rohnya. Gak ada. Akhirnya dia masuk ke mana? Ular. Yang gak ada kemuliaannya sedikit pun. Maka dia merusak tubuh manusia. Merusak tubuh Allah itu. Dirusaknya. Dihancurkannya. Image-nya dihancurkannya. Dia bersuka cita, senang sekali bisa merusak. Makanya setelah itu manusia ketika mendengarkan iblis, hilang kemuliaannya. Jadi tutup, ngambil segala macam, ngambil semua, tutup. Malu. Padahal sebelumnya adalah nampak kemuliaan Allah Bapa yang luar biasa. Nah, ketika Tuhan menciptakan tubuh manusia, itu gak hanya asal saudara. Dia tahu harus ada kepala, harus ada mata, harus ada tangan. Tangan gak satu tangan, tapi dua. Kaki gak satu, dua. Ya. Tapi gak sama. Modelnya gak sama. Karena fungsinya tidak sama. Tahu semuanya. Di dalam tubuh ini, di dalam perutnya ini. Semuanya ini, wow, luar biasa. Ada fungsi masing-masing, ada jantung, ada hati, ada ginjal semuanya, ada usus, ada lambung, dan ada yang paling kita tutupin.
Yang paling gak berguna kayaknya kita, yang paling hina. Tidak diperhatikan kadang-kadang. Tapi itu yang paling penting. Nah, Tuhan mau hal ini ketika dia menciptakannya, dia tahu ya, ini nanti akan dirusak. Tetapi lewat tubuh inilah tubuh daripada anaknya, tubuh kemuliaan, tubuh daripada Yesus Kristus, dia akan mengembalikan kemuliaannya kembali kepada manusia yang diciptakannya. Menjadi satu tubuh lagi dengan anaknya. Dan Rasul Paulus katakan di sini, seperti tubuh banyak anggota, tapi tetap sama, satu tubuh. Dibaptis dalam satu tubuh, diberi minum dari satu roh, yaitu roh Allah Bapa, yaitu Roh Kudus, bukan roh iblis. Ya. Di dalam tubuh orang yang sudah menerima Yesus Kristus, dikasih minum dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Tidak akan bisa ada roh lain harusnya. Sehingga kalau ada roh lain pasti akan bertengkar, ada pergumulan, ada pertentangan, ada perpecahan. Makanya itu kalau saudara melihat ada orang yang kerasukan roh lain, yaitu roh iblis, apa yang dilakukan roh iblis itu? Dia akan memaksa orang yang dia rasuk itu, tubuhnya dipecah-pecah, dibanting-banting, dipukul-pukul. Selalu ketika roh iblis merasuk manusia, maunya merusak tubuh ini, maunya menghancurkan tubuh ini. Sampai akhirnya ada orang yang disuruh terjun dari lantai 12, terjun dari lantai 28 atau berapa, untuk mati, untuk menghancurkan. Siapa yang menyuruh orang untuk terjun bunuh diri? Iblis, roh setan, roh iblis, maunya menghancurkan tubuh ini. Tetapi kita tidak. Kita dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Nah, kalau misalnya tubuh ini cuma satu anggota, apakah bisa dikatakan tubuh? Kemarin saya sampaikan selintas, saya akan lanjutkan di sini dari ladies. Ada persatuan dan ada kesatuan. Perbedaan antara persatuan dan kesatuan. Di sini kita sudah baca, kalau misalnya di tubuh itu semua, mata semua, di mana pendengaran? Di mana telinganya? Kalau semua tubuh itu tangan semua, bisa jalan enggak? Tidak. Ya. Kalau tubuh ini semuanya, mulut semuanya, aduh bayangin ributnya kayak gimana, ramenya kayak gimana. Mulut satu aja kalau orang ladies berkumpul, waduh sudah ramenya luar biasa. Apalagi kalau satu orang ladies, dua orang ladies, itu semua mulut semua, wow, ribut, bertengkar. Nah, itu persatuan. Ya, persatuan gereja. Nah, persatuan sama gereja. Persatuan gereja apa? Nah, persatuan tangan kanan, persatuan tangan kiri, persatuan kaki kanan, persatuan kaki kiri. Persatuan seperti olahraga, bulu tangkis, orang yang suka bulu tangkis persatuan. Nah, di situ. Orang yang suka sepak bola akan ngumpul dengan orang yang suka sepak bola. Orang yang suka berenang akan ngumpul dengan orang yang suka berenang. Enggak mungkin ada di dalam persatuan itu lalu muncul persatuan bulu tangkis kemudian muncul, saya itu enggak suka bulu tangkis, saya itu sukanya sepak bola. Pasti akan ada nyeletuk, ya sana pergi, ini bukan tempatnya persatuan sepak bola. Pasti akan demikian. Nah, itulah persatuan. Hanya satu. Persatuan itu hanya satu. Sukanya satu. Bulu tangkis semua. Berenang semua. Sepak bola semua. Seperti tadi ini. Anggotanya apa? Mata semua.
Anggotanya apa? Hidung semua. Anggotanya apa? Mulut semua. Anggotanya apa? Cuman telinga semua. Anggotanya apa? Tangan kanan semua. Tidak mau tangan kiri. Kaki kanan semua. Tidak mau kaki kiri. Nah, itu persatuan. Dan ketika itu ada persatuan seperti itu. Ada persatuan seperti itu. Yang mengelompokkan dirinya masing-masing sendiri menurut pemikiran mereka. Yang memegahkan tangan kanan. Ini tangan kananku ini paling hebat. Kalau tangan kanan ini masak, wah pasti masakannya itu enak. Kalau tangan kanan ini membuat sesuatu pasti berhasil. Nah, jadilah kumpul jadi satu orang tangan kanan semua. Tangan kiri, oh tangan kiri ini walaupun kadang-kadang tidak dipakai, tapi tangan kiri ini juga pandai. Ya, dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Ya, coba kalau saudara ngambil bersihkan bagian di belakang, ya kan selalu pakai tangan kiri. Atau saudara ambil apa? Nah, banyak orang, saya juga menulis dengan tangan kiri. Kumpullah mereka dengan orang-orang tangan kiri. Tapi kemudian mereka saling bertengkar, saling beradu. Ah, kamu tangan kiri tidak berguna. Ah, kamu tangan kiri gak ada gunanya. Tangan kanan itu yang paling penting. Nah, itu pertentangan terjadi, perpecahan. Itulah persatuan. Yang mereka mengumpulkan dirinya mereka persis sama persis. Jadi satu. Nah, itu berbeda dengan kesatuan. Tubuh ini adalah kesatuan dari anggota tubuh. Anggotanya banyak. Tangan saja ada anggotanya lagi. Ada 5 jari. Bayangin kalau tangan kiri juga modelnya sama. Jarinya menghadap yang sama. Kalau misalnya kita juga kakinya kiri semua. Tangannya kanan semua. Bisa jalan, bisa gerak, bisa hidup? Tidak. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu luar biasa. Dia sudah tahu kegunaan fungsinya di dalam tubuh manusia. Ditempatkan masing-masing sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini iblis mulai masuk. Dia tahu bahwa manusia adalah tubuh Yesus Kristus. Setiap manusia adalah tubuh Yesus Kristus. Nah, itu dia mau merusak supaya tidak menjadi tubuh Yesus Kristus. Kemudian anggota dari tubuh Kristus, setiap orang yang percaya itu adalah tubuh Yesus Kristus, kemudian kumpul menjadi satu kesatuan, menjadi tubuh Kristus Yesus, dipecah. Ah, kamu bukan golongan rasul, minggir. Kamu bukan golongan nabi, sana buka sendiri. Kamu bukan golongan penginjil, penginjil sana pergi sendiri. Kamu bukan gembala, minggir. Kamu bukan pengajar. Kita ini selalu mengajar firman, selalu sekolah mengajar firman. Minggir semua. Mereka mengkelompokkan sendiri-sendiri. Siapa yang mengadakan demikian? Yaitu bukan Roh Kudus. Bukan dapat minum dari satu Roh Kudus, tapi dirasuk, dikuasai oleh roh iblis. Yaitu perpecahan, pertentangan di dalam tubuh. Sampai hari ini. Dan terus iblis akan berusaha memecahkan tubuh Yesus Kristus. Dari Taman Eden sampai hari ini. Dia akan golnya, ingat saudara. Golnya iblis saudara harus tahu. Tujuannya adalah memecahkan tubuhmu. Memecahkan tubuh Yesus Kristus. Itu dipecahkan, dipecahkan, dipecahkan. Dengan berkata, aku lebih unggul dari kamu. Aku lebih penting dari kamu. Di dalam pelayanan, oh aku lebih penting. Kalau tidak ada yang memimpin pujian, gak akan bisa. Oh aku lebih penting, kalau tidak ada musik, tidak akan jalan. Oh aku lebih penting, kalau tidak ada firman yang disampaikan, tidak ada apa-apa. Oh aku yang lebih penting. Kalau tidak ada yang doa, tidak ada apa-apa. Aku lebih penting, aku lebih penting. Nah, ini dipecahkan. Tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu sebagai anggota tubuh Kristus yang ditempatkan di tempatnya pada tempatnya.
Seringkali kita dalam kehidupan sekarang merasa anggotanya, tubuhnya paling bagus. Di sini sudah dikatakan di ayat yang ke-22, 21. Mata berkata, aku gak butuh engkau tangan, aku gak butuh, yang penting aku bisa melihat tajam, melihat semuanya. Aku gak butuh tangan. Ya. Malahan di ayat yang ke-22, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Nah, hal tersebut tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang sudah elok. Jadi Allah itu menyusun tubuh kita sedemikian rupanya, sebegitu rupanya, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Pernah ngalami sakit di jari kelingking kaki enggak? Pernah ngalami ada sakit gigi enggak? Apakah sekujur tubuhmu tidak merasa sakit? Sakit. Ada bisul di belakangmu di sini. Sakit enggak seluruh sekujur tubuhmu? Sakit sekali. Padahal cuma satu. Ini Tuhan mau ngajar kepada kita, tubuh Kristus, jemaatnya, bahwa semua ini sudah diciptakan sedemikian rupa. Pada tempatnya. Dikatakan ada bagian yang dianggap paling hina. Nah saudara, kalau saudara tidak memiliki anus, kalau kita tidak memiliki anus, kita tidak bisa hidup. Tapi seringkali kita anggap itu yang paling kotor, paling hina. Kemudian tidak diberikan perhatian, malah lebih parah. Nah, cuman memperhatikan, ini mataku harus lebih lentik, ini hidungku harus ditarik supaya lebih mancung, yang tidak elok dibikin elok. Sedangkan dia tidak memperhatikan yang terutama, yang hina di tubuhnya, anus. Dia tidak berikan perhatian. Yang penting kulit wajahku kenceng semuanya. Nah, kalau di dalam tubuhnya yang dianggap hina, tidak diperhatikan, walaupun mukanya cantik, elok, tapi kalau bagian tubuh yang dianggap hina seperti anus, lalu ada masalah dengan anusnya, percuma cantik-cantik, percuma ganteng-ganteng, mukanya kering, mukanya kinclong begitu, tapi sakit, nggak bisa BAB, nggak bisa itu. Apakah nggak sakit? Sakit kan? Sakit lah. Oleh karena itu Tuhan sudah tahu, ini jelas nih, kita bicara di sini kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita anggap enteng, anggap merendahkan. Ah kamu orang kecil, ah kamu gereja kecil, ah kamu kelompok yang kecil, kamu gak ada apa-apanya. Seringkali kita anggap enteng itu tubuh Kristus. Gereja itu siapa? Bukan denominasinya. Gereja bukan gedungnya, tapi setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itulah gereja, itulah jemaat Tuhan. Amin. Nah, banyak orang yang mengaku seperti itu, tapi kita suka merendahkan. Apalagi kalau terjadi sesuatu dengan mereka. Wah, kalau terjadi sesuatu di dalam rumah tangga mereka, terjadi sesuatu yang jelek, sudah langsung semua menegur dia, langsung semua mata, tuh gak benar tuh, langsung menghakimi semuanya. Padahal dia ngalami sakit loh. Dia adalah anggota tubuhmu, anggota tubuh Yesus Kristus. Ngalami penderitaan, kamu yang di depan, yang di luar ini tidak tahu dalamnya dia. Oh itu gak benar itu suaminya, istrinya gak benar tuh, anaknya gak benar itu. Oh itu gak benar hidupnya, itu gak benar. Cuman taunya di depan.
Tapi itu adalah anggota tubuh Kristus Yesus. Nah, inilah penghakiman. Inilah orang yang suka menghakimi. Karena menganggap dirinya paling penting, paling utama di dalam tubuh Kristus. Aku gereja yang paling besar. Ini siapa yang bisa merusak seperti ini? Iblis. Tujuannya apa? Perpecahan. Apalagi tubuh Kristus bukan hanya satu denominasi, tidak termasuk dalam denominasi, tapi setiap person, setiap orang yang percaya. Dan bila dia sudah terjadi satu suami istri, nah itu dalam rumah tangganya itu adalah tubuh Yesus Kristus. Nah itu dirusak juga, mau dipecahkan juga oleh iblis, dihancurkan oleh iblis. Semua mau dipecahkan, dihancurkan. Itu iblis. Karena apa? Tidak mau ikut. Kalau satu ada yang berduka cita, harusnya ikut berduka cita. Saudara kalau dengar berita ada pendeta yang jatuh, saudara langsung berita itu segera langsung semakin lebar, semakin diinikan, semakin ditambah-tambah. Iya benar-benar gini seperti itu. Seharusnya sekalipun apapun yang terjadi, kita tidak tahu dalamnya orang itu. Seharusnya kita berdoa, memohon kepada Tuhan, tolong Tuhan, berikan terang-Mu kepada mereka, bukan mengata-ngatai. Seringkali kita cuma bisa ngelihat di depannya. Ada peristiwa banyak sekarang ini terjadi, saudara. Anaknya pendeta bunuh diri, pendeta cerai semuanya, terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga hamba Tuhan pendeta, terjadi kekerasan di dalam rumah tangga mereka, terjadi pembunuhan di dalam rumah tangga mereka. Itu semua adalah pekerjaan daripada iblis yang mau memecahkan, menghancurkan tubuh Yesus Kristus. Dan kita yang adalah anggotanya seharusnya tidak ikut-ikut memecahkan, tapi kita harusnya berdoa. Paling tidak kalau engkau tidak bisa, tutup mulutmu untuk tidak berkata-kata tentang apapun tentang hal tersebut. Bukan memberikan tambah konferensi pers lagi atau tambah lagi, seperti ini. Tidak merasakan penderitaan. Kalau kita saja kerasa dalam sehari-hari, saudara mengalami sakit tubuh apa, lalu saudara berkata kepada kakimu, sudah kaki, kamu pergi sendiri ke dokter ya. Saya harus bekerja, saya harus berdoa, kamu sana pergi sendiri. Atau gigi, ketika sakit giginya, sana gigi, kamu pergi ke dokter, nih uangnya aku kasih, kamu pergi. Sedangkan tubuh ini, aku mau mengerjakan yang lain. Aku gak mau tahu, kamu akan urus sendiri. Apakah begitu? Tidak akan bisa. Nah itulah kesatuan tubuh Kristus. Satu sakit, semua akan mengalami sakit. Dikatakan ini, satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Itu sukar sekali. Kalau ada orang yang dihormati untuk sama-sama bersuka cita, wah tunggu dulu, mulai kok enak dia. Tapi kita adalah tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus, makanya sukar. Dari sejak awal menara doa ini diadakan oleh almarhum Pastor Abraham Alektanus Saputra untuk kesatuan tubuh Kristus. Gak ada yang mau datang. Seminar pun jarang, sedikit yang mau datang. Kenapa? Harus meletakkan keunggulannya dia, harus meletakkan. Dia merasa aku bagianku paling penting. Itu harus diletakkan. Sedangkan tubuh Kristus harus saling rendah hati, saling menerima, saling mengakui bahwa aku tidak bisa berdiri sendiri. Tangan tidak bisa berdiri sendiri, kaki tidak bisa berdiri sendiri. Makanya tidak akan sukar sekali.
untuk ada kesatuan tubuh. Karena iblis sedang terus-menerus memecahkan. Tetapi tetap firman Tuhan tetap harus dilakukan kehendak Tuhan. Tetap harus kita berdoa untuk kehendak Tuhan terjadi, yaitu kesatuan tubuh Kristus harus terjadi. Kapan? Tidak tahu. Itu Tuhan yang punya waktunya. Yaitu mereka harus melepaskan label nama mereka. Mereka harus meletakkan semua titel-titel itu. Saudara ingat Pastor Abraham Alexander Superta, beliau meletakkan segala titel-titelnya karena menurut dia gak ada artinya itu semua. Dia melepaskan semuanya, posisinya di gerejanya yang megah, yang luar biasa. Dia letakkan itu, dia pergi, dia keluar, dia lepaskan itu. Dia pergi ke gereja-gereja yang kecil-kecil, melayani ke gereja yang kecil-kecil, tanpa nama yang besar, hanya nama Yesus Kristus. Masih ingat saudara? Beliau sudah dipanggil Tuhan. Tapi kita Menara Doa Jakarta tetap harus, katakan tetap harus berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus. Sedikit gak masalah. Tapi ada Roh Kudus, Roh Allah yang luar biasa. Tuhan tidak membutuhkan orang banyak. Tuhan membutuhkan 2 atau 3 orang berkumpul. Aku hadir di situ. Di sini kita lebih dari 2 dan lebih dari 3. Maka saya percaya Tuhan hadir. Karena kesatuan tubuh Kristus adalah kehendaknya, adalah keinginannya. Supaya tubuhnya ini menjadi satu dengan Dia, tidak terpecah-pecahkan. Ya. Saudara, saat ini kita adalah tubuh Kristus. Yang percaya katakan amin. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Di Menara Doa Jakarta hanya berdoa. Apakah kita harus ke mereka masing-masing? Kita tidak bisa melakukan itu. Seperti halnya jari kelingking di kaki. Tidak bisa dia jalan untuk memberitahukan di tangan, ayo begini, nggak akan bisa. Karena kita sudah ditempatkan di posisi masing-masing. Siapa yang mengirim pesan itu di dalam sekujur tubuh kita? Darah. Ketika ada peredaran darah, maka darah itu yang kirim pesan. Darah Yesus Kristus, Roh Allah itu ada di dalam darah Yesus Kristus. Itulah yang akan mengirim pesan kepada seluruh anggota tubuh Kristus. Amin. Di sini kita berdoa bersama dengan Roh Allah. Dikasih minum dengan roh yang sama, Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang akan kirim pesan kepada mereka semua di seluruh dunia. Kalau Tuhan mengendaki ada suatu momen kesatuan tubuh Kristus terjadi di satu tempat. Ada seminar kah? Ada perjumpaan kah? Itu Tuhan yang merencanakan dan Tuhan yang akan mengendaki dan Tuhan yang akan melakukan. Tetapi bila tidak, maka kesatuan tubuh itu akan terjadi di alam roh yang terutama, yang terpenting, ada terjadi kesatuan tubuh Kristus. Amin. Saudara menerima hal ini? Jadi bagaimana ketika kita melihat kabar-kabar tentang gereja-gereja? Jadi bagaimana ketika kita mendengar kabar-kabar dari pendeta-pendeta, dari keluarga-keluarga pendeta yang tidak benar? Jadi bagaimana ketika kita mendengar ada hamba Tuhan yang tidak benar? Jadi bagaimana ketika kita mendengar seperti itu? Berdoa. Doakan mereka. Doakan mereka. Kita tidak bisa memberitahukan mereka. Kita bisa berdoa. Kalau memang mereka adalah tubuhmu Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Supaya mereka kembali menjadi anggota tubuhmu. Kalau mereka memang bukan anggota tubuhmu, terjadilah kehendakmu. Itu yang kita harus doakan. Amin. Saudara sepakat? Kita berdoa untuk hamba Tuhan
yang mengalami masalah di dalam rumah tangganya, yang mengalami masalah di dalam kehidupannya. Kita tidak tahu apa. Tapi saya percaya setiap manusia, setiap umat Tuhan, bahkan yang lebih khusus lagi, setiap hamba-hamba Tuhan akan mengalami persoalan, permasalahan di dalam dirinya, di dalam rumah tangganya. Itu akan dan harus terjadi. Karena iblis tidak suka. Dia akan memecahkan, dia akan menghancurkan tubuh Yesus Kristus. Untuk itu kita berdoa. Ketika itu terjadi, supaya roh Allah ini yang menguatkan, supaya roh Allah ini yang terus mengaliri di dalam kehidupan mereka kasih Allah yang luar biasa. Amin. Pasti akan diambil, pasti akan dipecahkan. Hamba Tuhannya oke, melayani luar biasa. Anaknya dipecahkan, anaknya diambil, dirusak. Iblis tidak mau terjadi kesatuan tubuh Kristus. Oleh karena itu saya berkata kepada engkau, setiap pribadi yang adalah tubuh Yesus Kristus dan anggota tubuh Yesus Kristus. Stop marah, stop iri hati kepada sesamamu. Tapi berdoa, doakan mereka. Doakan. Kau tidak perlu datengin mereka. Kau tidak perlu kasih nasihat mereka panjang lebar. Cukup doakan tubuh Yesus Kristus. Biar Tuhan sendiri yang mengerjakan kesatuan tubuhnya. Amin, saudara. Inilah one body of Christ. Kalau kita merasa yang penting keluargaku, yang penting gerejaku, yang penting hidupku, yang penting pelayananku, masa bodoh dengan gereja lain, masa bodoh dengan menara, masa bodoh, yang penting aku dapat jadwal, yang penting aku dapat uang, yang penting ini, engkau berarti bukan tubuh Yesus Kristus. Tapi ketika engkau tahu ada banyak di luar sana tubuh Yesus Kristus yang sedang disiksa, dipecahkan karena dirasuk oleh iblis, kita harus berdoa untuk tubuh Kristus. Amin. Mereka tidak terasa, kayak orang yang sedang dirasuk iblis, dirasuk setan. Mereka gak sadar kalau mereka membanting-banting tubuhnya. Mereka tidak sadar kalau mereka berjalan tanpa pakaian. Mereka tidak sadar kalau mereka berkata-kata seenaknya sendiri. Mereka gak sadar. Demikianlah yang terjadi di gereja-gereja itu. Mereka tidak sadar kalau mereka sedang dirasuk oleh iblis. Mereka tidak sadar hal itu. Dengan apa yang sedang mereka lakukan, mereka tidak sadar. Tapi saya percaya ketika roh Allah menguasai dirimu, ketika roh Allah menguasai manusia, rohmu, jiwa dan tubuhmu, engkau tahu apa kehendak Tuhan. Engkau tahu. Dan untuk itulah kita harus berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus. Amin. One body of Christ. Kita hanya bisa berdoa dan Tuhan Yesus, roh Allah itu sendiri yang akan bekerja. Apalagi dari kita tempat yang kecil, mungkin yang paling hina, seperti di dalam tubuh, posisi tubuh kita, anus yang paling hina. Mungkin menara doa ini adalah hanya anus saja yang dianggap paling rendah, paling kecil, gak ada apa-apanya. Tapi kalau engkau tetap mau berdoa untuk tubuhnya yang kudus, gerejanya yang kudus, saya percaya Tuhan yang akan bekerja pada waktunya. Amin. Dan ketika kita mau berdoa untuk tubuhnya, saya percaya berkat Tuhan juga akan Dia turunkan untuk kita semuanya. Karena kita menghormati tubuhnya. Sekalipun menurut pandangan kita, itu gak ada gunanya, itu gak benar, itu pendeta gak benar, masa begitu, gini. Ketika kita tahu memang mungkin dia gak benar. Saya juga ngalami itu ketika saya melihat ini orang gak benar. Tapi di dalam ketika malam-malam saya berdoa, Tuhan ampuni dia Tuhan. Tolong dia Tuhan, kalau memang engkau memilih dia untuk menjadi tubuhmu, selamatkan dia Tuhan.
Ketika saya juga sering melihat, oh ini nggak benar, ini nggak benar. Tapi kemudian Roh Kudus membangunkan saya. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang itu adalah tubuhmu, selamatkan Tuhan. Beri firman-Mu yang terang Tuhan padanya. Biarkan Roh-Mu Tuhan yang menginsyafkan mereka. Itu yang saya lakukan. Sungguh Roh Kudus menjadi saksi saya. Saya juga melihat ini nggak benar, nggak benar, nggak benar. Ngomong begini di media, nggak benar ini. Tetapi Roh Kudus membangunkan saya berdoa. Dan saya berdoa, ampuni mereka Tuhan, ampuni dia. Berikan penerangan di dalam hati mereka. Biarkan Roh-Mu Tuhan menerangi hati mereka. Itu saja yang bisa saya lakukan. Karena saya tidak mungkin memberitahukan kepada mereka. Karena mereka posisinya tinggi banget. Hebat banget, tinggi banget. Tapi saya bisa berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang Tuhan mengendaki orang itu bertobat, maka Tuhan juga akan membuat dia bertobat. Jadi saya serahkan semuanya pada Tuhan. Karena itu kita bersih. Supaya tubuh kita ini, kita sebagai tubuh Kristus, sebagai mempelai Kristus, kita cermelang, kudus, tak bercacat, tak bercela. Percuma kalau kita berdoa terus setiap hari keras-keras, tapi di dalam hati kita langsung kita menghakimi orang. Di dalam hati kita berkata, betul kan? Tuh kan, gak benar kan? Gak ada gunanya saudara. Itu bukan menara doa Jakarta. Itu bukan tubuh Yesus Kristus. Kita tahu orang itu gak benar. Kita tahu kata-katanya gak benar. Kita tahu hidupnya gak benar. Sebagai pendeta hamba Tuhan tidak benar. Kita tahu. Tapi kita adalah tubuh Yesus Kristus. Apa yang harus dilakukan? Berdoa untuk tubuhnya dia. Kalau Tuhan pilih orang itu menjadi tubuhnya, mungkin dia bagian yang lagi sakit, bagian lagi kotor. Biarkan Tuhan membersihkan mereka. Biarkan Tuhan menyembuhkan mereka. Itu yang harus kita lakukan sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus. Katakan amin. Amin, saudara mau? Itu supaya kita sendiri juga jangan jatuh dalam dosa. Supaya kita sendiri juga tidak jadi kotor lagi. Tapi biarlah kita sebagai tubuh Kristus, sebagai mempelainya, cermerlang di hadapannya. Bukan bagian kita menghakimi pendeta ABC. Bukan bagian kita. Tapi tugas kita sebagai anggota tubuh adalah tetap berdoa untuk mereka semua. Amin. Siapa yang mau sepakat dengan saya berdoa? Untuk gereja, untuk anggota tubuh, untuk pendeta-pendeta hamba Tuhan, siapa? Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.